Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para ikhwah akhwat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di tanggal 2 Februari ini kita melanjutkan kembali kajian kita yang ke-64 ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keteguhan pada hati kita semuanya, keteguhan untuk tetap berada di atas Islam yang hak, keteguhan untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini dan minggu ini kita akan bicara tentang taubat. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah taubat ini. Para jemaah sekalian, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, setelah kita melakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri, setelah kita melakukan itu, kita ini jadi melek, jadi terbuka mata kita. Apa kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita? Apa saja yang belum kita kerjakan dari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya? Apa saja yang belum kita kerjakan dari sunnah Rasulullah SAW yang kita sia-siakan? Dan apa saja dari larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya ini yang masih kita kerjakan? Dari evaluasi ini melahirkan apa? Tentu setiap perusahaan ketika melakukan evaluasi dari kinerja di perusahaannya itu dengan berbagai macam cara ya, evaluasi yang mereka lakukan. Setelah mereka mengetahui hasil evaluasi itu, ternyata dari sisi produksi umpama terjadi kelemahan ini dan itu. Dari sisi ini terjadi kelemahan ini dan itu. Sisi ini, bidang ini ada kelemahan ini dan itu. Ada ini kendala, ini kendala, ini kendala, ini. Mereka ketahui semuanya itu. Lalu apa yang harus mereka lakukan setelah itu? Tentu masuk pada periode yang baru, di tahun yang baru, 2021, pasti perusahaan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kendala-kendala yang ada, semua akan mereka perbaiki agar kinerja di tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Ini pola berpikir perusahaan, ya, duniawi. Begitulah yang terjadi pada diri kita. Ketika kita mengetahui kelemahan, aib, kekurangan yang ada pada diri kita, maka langkah yang selanjutnya adalah at-taubah. Taubat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seseorang sudah melakukan muhasabah, maka dia mengetahui kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Falyujmi' himmatahu wa azmahu 'ala nuzuli fihi wat tashmir ilaihi ilal mamat. Hendaknya dia menguatkan semangatnya, menguatkan hatinya untuk masuk dalam ruangan taubat sampai dia wafat. Kenapa? Ya, nah inilah kedudukan taubat setelah seseorang bermuhasabah. Artinya, kalau seseorang tidak introspeksi diri, tidak mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya,
apa kelemahan-kelemahan dia selama ini, baik dari sisi perintah maupun larangan, maka tentu taubat itu tidak akan terjadi. Nah, inilah para jamaah sekalian, bahayanya seseorang yang merasa dirinya ini selalu baik. Ya, merasa dirinya ini baik. Nah, inilah bahayanya orang yang memiliki sifat ujub, bangga dengan dirinya. Selalu melihat apa yang ada dirinya itu kebaikan saja. Seperti bagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sombong, ditambah lagi muncul sifat yang lebih berbahaya lagi, yaitu sombong. Menganggap dirinya sudah berada dalam sebuah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka orang yang seperti ini akan terhalang dari sebuah kemuliaan yang namanya taubat. Berarti kalau dia jauh dari taubat, maka dia jauh dari kemuliaan, rahmat, karunia, ismah, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari berbagai macam kebaikan. Berarti dia berada dalam keburukan-keburukan yang dia rasa itu adalah sebuah kebaikan. Ini adalah puncak dari sebuah kemungkaran. Ya, puncak dari sebuah kemungkaran ketika dia merasa dirinya bahagia dengan kemungkaran itu dan dia merasa dirinya berada dalam puncak kebaikan. Sebaliknya, mereka yang rajin mengevaluasi diri, selalu introspeksi dirinya. Oh, saya kurang apa? Oh, selama ini kalau berkaitan dengan sholat, saya masih bolong-bolong sholat saya. Kalau gitu, ayo taubat. Ya, ayo taubat, diperbaiki. Oh, selama ini saya sholat sunnahnya kurang. Selama ini hanya sholat wajib saja. Oh ya, ayo kita taubat, kita perbaiki. Selama ini saya kurang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini masih banyak melakukan bid'ah-bid'ah. Ayo taubat, kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini masih percaya dengan syirik. Selama ini masih maksiat, riba, asuransi, dan sebagainya. Berarti ayo tobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muhasabah itu dituntut setiap saat pada diri kita. Setiap saat kita dituntut untuk bermuhasabah. Begitu juga taubat. Kita pun dituntut untuk taubat itu setiap saat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, taubat itu awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Taubat itu awal perjalanan, pertengahan perjalanan, dan akhir perjalanan. Fala yufariquhul abdu salik. Seorang hamba yang meniti perjalanan dalam kehidupan ini, dia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya taubat. Wala yazalu fihi ilal mamat. Dan dia akan terus berada dalam taubat itu sampai kematian tiba. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi. Kalau dia pindah ke rumah yang lain, dia pun pindah dengan membawa taubat itu. Wastashabahu ma'ahu wa nazala bihi. Taubat itu terus dia bawa. Jika dia singgah di satu tempat, maka taubat itu pun terus dia bawa. At-taubah hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Taubat itu awal dari kehidupan seorang hamba dan akhir dari kehidupan seorang hamba. Wa hajatuhu ilaiha fin nihaya daruriyah. Kebutuhan dia akan taubat di akhir dari usia dan kehidupan seseorang itu jauh lebih dia pentingkan, jauh lebih dia butuhkan daripada dalam kehidupan yang normal. Ya. Jadi maksud beliau di sini menjelaskan bahwa taubat itu dibutuhkan oleh setiap hamba sepanjang hayat. Sepanjang hayat dia, sepanjang kehidupan dia,
sepanjang umur dia, setiap waktu dia, dibutuhkan setiap muslim itu senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Bisa jadi ada orang yang mengatakan, dan banyak memang yang mengatakan, ngapain harus taubat? Emang saya habis ngapain? Gitu ya. Kenapa saya harus taubat? Emang saya harus habis berbuat zina, habis berminum minuman keras? Tidaklah. Saya kan nggak pernah melakukan itu. Kenapa saya harus bertaubat? Nah, inilah manusia-manusia yang sombong dan bangga diri, merasa dirinya sudah hebat. Tetapi orang yang beriman, orang yang mulia, yang dipenuhi dengan kemuliaan adalah orang yang dimana hidupnya, hari-harinya dipenuhi dengan yang namanya taubat. Kenapa bisa demikian? Ya, setiap hari kita ini masih dipenuhi dengan taksir, kekurangan-kekurangan. Ketaatan yang kita lakukan setiap hari ini masih banyak kekurangannya. Kewajiban yang kita lakukan kepada Allah dan Rasul-Nya masih banyak kekurangannya. Amalan-amalan sunnah yang harusnya kita kerjakan sebagai bentuk dari kemuliaan dan pahala yang besar masih banyak kita sia-siakan. Padahal kita di waktu yang sama mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat masih ada kita lakukan sana sini. Bisa jadi bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari para sahabatnya, masih banyak kita lakukan dalam kehidupan ini. Atau malah lebih bahaya dari situ, yaitu ada kemusyrikan yang dia kerjakan. Masih percaya dengan yang namanya mistik, klinik, barang gaib, dan keramat. Dia percaya dengan syirik-syirik seperti ini. Kita perlu untuk bertaubat setiap saat, jemaah. Perlu taubat ini untuk setiap saat. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip ayat Al-Quran dalam surat An-Nur. Ya, di surat An-Nur pada ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Tobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, semuanya, agar kalian semua bahagia. Lihatlah ayat ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Perintah untuk bertaubat kepada Allah. Kepada siapa perintah ini ditujukan? Kepada semua orang-orang beriman tanpa kecuali. Semuanya tanpa terkecuali, mereka semuanya disuruh beriman, disuruh bertaubat kepada Allah. Lalu taubat mereka ini dikaitkan dengan al-falah, kesuksesan. Berarti kesuksesan itu akan ada jika ada taubat pada diri seorang hamba. Kebahagiaan itu ada kalau ada taubat pada diri Anda. Ini sebab dan ini penyebabnya. Sebab dan musabbib. Ya, ini sebab akibat. Ini sebab, ini akibatnya. Ketika dia taubat, kebahagiaan itu akan muncul. Ibnu Qayyim mengatakan, lihat, surat ini diturunkan di Madinah, bukan diturunkan di awal Islam. Surat ini Madaniyah, diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Artinya apa? Allah ngajak bicara dalam surat ini, dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Di saat mereka sudah hijrah ke Madinah, mereka adalah umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Bahkan hamba Allah yang paling mulia adalah mereka ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka semua, Rasulullah, para sahabat, disuruh bertaubat kepada Allah. Disuruh bertaubat kepada Allah, padahal mereka sudah menunjukkan keimanan mereka. Sudah menunjukkan kesabaran mereka, sudah menunjukkan hijrahnya mereka, meninggalkan tempatnya,
menuju tempat yang baru, sudah menunjukkan jihad, perjuangan mereka yang luar biasa. Dan Allah sudah menjamin mereka masuk surga. Ya, para sahabat muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu sudah mendapatkan jaminan surga. Mereka yang ikut perang Badar, semua sahabat yang ikut perang Badar dosanya diampuni semuanya. Kalau mereka tahu di kemudian hari berbuat dosa, itu pun sudah diampuni oleh Allah. Ala ta'lam anna Allah qad ghafara lahu ma taqaddam min dhanbi. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah sudah mengampuni dosa orang-orang yang ikut perang Badar ini? Tetapi ma'adzalik, dengan perjuangan jihad mereka, iman mereka semuanya, tetap Allah menyuruh mereka untuk bertaubat, dan taubatnya mereka dikaitkan dengan yang namanya al-falah. Lihat, al-falah, la'allakum tuflihun. Di sini ada kata la'alla yang menunjukkan apa? Menunjukkan ini sebab, ini akibatnya, hasilnya. Jika kalian taubat, maka hasilnya adalah kalian bahagia. Padahal yang diajak bicara mereka-mereka yang sudah menunjukkan keimanan yang luar biasa. Hal ini memberikan makna bahwa taubat itu tak akan bisa terlepas dari kehidupan seorang muslim. Tidak bisa. Taubat itu melekat pada diri kita seperti layaknya roh itu ada dalam jiwa kita. Selama roh ada dalam jiwa kita, maka kita terus diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Inilah resep bahagia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam surat Hujurat ayat 11 Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Siapa yang tidak bertaubat, maka dia adalah orang-orang berzalim. Siapa yang tidak bertaubat, berarti dia orang zalim. Berarti teman-teman dan jamaah sekalian, di ayat ini Allah membagi manusia menjadi berapa? Manusia dibagi berapa dalam ayat ini? Surat Al-Hujurat ayat 11. Siapa yang tidak bertaubat, maka dia orang zalim. Berarti manusia ada berapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Ada dua di sini. Yang pertama adalah orang yang bertaubat, manusia yang taubat. Yang kedua adalah orang yang zalim. Nggak ada yang ketiga. Faman lam yatub, siapa yang tidak taubat, maka dia zalim. Berarti ada yang taubat, berarti dia tidak zalim, dan ada yang tidak taubat, berarti dia orang zalim. Ya, subhanallah. Subhanallah ya. Tidak ada yang ketiga. Ya, nggak ada yang ketiga. Berarti orang yang zalim adalah orang yang tidak bertaubat. Kenapa? Ya, karena kezaliman dia itu adalah kemaksiatan yang dia lakukan. Kezaliman dia adalah syirik-syirik yang dia perbuat hari demi hari itu. Kezaliman dia adalah bid'ah-bid'ah yang dia pupuk dan dia lakukan, dia pertahankan setiap hari itu. Ini adalah kezaliman. Berarti orang yang tidak zalim adalah orang yang taubat dari maksiat, syirik, bid'ah, kemaksiatan, memperbaiki ketaatan dia kepada Allah. Berarti dialah yang selamat dari azab. Kalau tidak mau, ya berarti kezaliman. Fadzulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu gelap pada hari kiamat nanti. Kezaliman itu gelap pada hari kiamat nanti. Kegelapan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kenapa orang itu tidak mau zalim, kata Ibnu Qayyim. Kenapa orang itu zalim? Karena dia jahil. Dia jahil, dia tidak kenal Allah.
Dia tidak memahami kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Lihat, karena dia nggak kenal sama Allah, dia nggak paham aib-aib kekurangan yang ada pada dirinya, makanya dia senantiasa menganggap dirinya ini orang yang the best, orang yang paling mulia, orang baik, sehingga dia terhalang dari yang namanya taubat, makanya dia masuk dalam kategori orang yang zalim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat kepada Allah itu hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang telah berbuat kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, sedangkan dia dalam kondisi jahil. Tuh. Di tafsir ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan pandangan para ulama salaf. Sahabat tabi'in mengatakan apa? Kullu man asallaha ta'ala bidzanbin fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dengan dosa-dosa yang dia lakukan, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka dialah orang yang jahil, walaupun dia strata pendidikannya sudah sampai pada tingkatan mentok alias profesor. Tapi kalau dia bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, syirik bid'ah, maka ini orang jahil. Makanya ini dia zalim, karena dia nggak mau tobat. Ini orang zalim, jemaah. Na'udzubillah. Jadi kenapa dia nggak mau tobat sehingga menjadi orang zalim? Karena dia jahil, tak kenal Allah dan tak kenal dirinya. Kasihan. Kok bisa nggak kenal dirinya? Ya, diselimuti oleh setan. Sehingga yang terlihat hanyalah kebaikan-kebaikan saja pada dirinya. Wal'iyadhu billah. Wa fis sahihi, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar, dari sahabat Aghar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia tobatlah kalian kepada Allah, wahai manusia yang syirik, wahai manusia yang kafir, wahai manusia yang liberalis, wahai manusia yang kapitalis, sosialis, wahai manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, wahai manusia-manusia yang banyak bergelimang dalam syirik bid'ah, wahai manusia-manusia yang banyak berbuat maksiat dan meninggalkan perintah Allah, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Saya saja, kata Rasulullah SAW, fawallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Saya saja, saya Rasulullah SAW yang maksum dari semua kesalahan, pemimpin para nabi dan rasul, pembawa bendera kenabian di akhirat nanti, pemilik al-haud telaga di surga, itu pun saya tobat setiap hari nggak kurang dari 100 kali minimalnya. Ada Rasulullah SAW tobatnya lebih dari itu, lebih dari 100. Ada orang mengatakan, Ustaz berarti kita istighfar itu setiap hari cuma 100 ya. Ya enggak lah, salah. Ya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu taubat setiap hari. Rasulullah SAW itu istighfar setiap hari dalam jumlah yang banyak. Apa dalilnya? Dalilnya, kana ashabuhu ya'udduna fil majlisil wahid qabla an yaqum, bahwa para sahabat itu kalau duduk bersama Rasulullah SAW itu dilihat. Ini kalau orang Jawa bilang mulutnya komat kamit. Mulutnya gerak-gerak. Ngapain? Ternyata Rasulullah SAW kalau duduk dengan para sahabatnya, beliau kerap kali mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Beliau selalu mengucapkan itu, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, terimalah tobatku ini, innaka anta tawwabur rahim, sungguh engkau azat penerima taubat dan maha pengampun. Kalau duduk tak kurang beliau istighfar dan bertaubat ini 100 kali.
Padahal kalau duduk sama sahabat berapa? Sejam, 2 jam? Nggak mungkin kayaknya 2 jam. Duduk sama sahabat beberapa saat dengan mereka, itu Rasulullah bisa istighfar dan taubat sudah 100. Berarti dalam satu hari berapa ya? Berarti dalam satu hari banyak istighfarnya dan taubatnya. Ini yang beliau baca. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ini kita baca setiap saat, di kapanpun, dimanapun. Anda yang perempuan yang menstruasi tetap baca, yang lagi habis lahiran tetap baca, ya, semuanya. Yang junub juga baca, karena berzikir itu seperti ini kan bagian dari zikir. Seperti penjelasan kita yang lalu, tidak harus bersuci dan dalam kondisi suci. Teruslah kita membaca, mulut kita basahi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jangan mau kita dikalahkan sama medsos, media sosial, ya jangan mau. Ya, kita harus penuhi mulut kita dengan istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Kemudian contoh lain, wa ma shalla salatan qad ba'da idz nazalat alai. Setelah turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya, ketika ayat ini turun, tidaklah Rasulullah SAW melakukan salat, melainkan beliau memperbanyak doa ini di saat rukuk dan sujud. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Beliau memperbanyak zikir ini di saat sujud dan di saat rukuk. Kita tahu kalau rukuk bacanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian beliau perbanyak lagi dengan zikir ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Berarti kalau surat ini An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun di Haji Wada. Turun di Haji Wada tahun ke-10 kenabian. Persis di pertengahan hari tasyrik. Berarti turun ayat ini di tanggal 12 Dzulhijjah. Turun di tanggal 12 Dzulhijjah. Setelah haji itu Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal. Makanya di saat-saat umur seseorang sudah sampai 50-an tahun, 60 tahun, disinilah kita dituntut untuk taubat setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena kematian itu sudah dekat. Rabbighfirli wa tub alayya, itu di luar sholat. Rabbighfirli wa tub alayya, itu di luar sholat. Di dalam sholat, setelah kita membaca zikir-zikir yang diwajibkan, seperti ruku, Subhana rabbiyal azim. Sujud, Subhana rabbiyal a'la. Kita perbanyak pula dengan membaca zikir ini. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Inilah taubat itu jamaah. Ya, inilah taubat yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Ya, inilah taubat yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Yaitu apa? Kembali ke jalan Allah. Kembali ke sirat mustaqim. Yang selama ini kita tersesat dari sirat mustaqim. Selama ini kita keluar dari sirat mustaqim. Maka kita meminta, berdoa kepada Allah agar dikasih hidayah untuk meniti sirat al-mustaqim ini. Agar kita bisa meniti kembali sirat mustaqim ini. Inilah taubat. Kemarin kita nyasar ke kanan, ngasar ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo sekarang kita kembali ke jalan Allah, yaitu sirat mustaqim, jalan yang lurus menuju surga Allah. Untuk itu kita rajin membaca doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sungguh luar biasa kandungan dari surat Al-Fatihah. Ya, habis kita berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian habis ibadah kita minta tolong kepada Allah,
Nah, ini ibadah apa yang paling mulia? Ibadah ikhlas karena Allah, kemudian minta tolong kepada Allah, dan terus berdoa agar dikasih hidayah kepada Allah, hidayah Allah menuju jalan yang lurus, agar kita terus bertaubat kepada Allah, menutup semua kesalahan-kesalahan yang terus terjadi pada diri kita, hinggalah tiba akhir dari kehidupan kita ditutup dengan dosa yang sangat minim sekali dan dipenuhi dengan ketaatan dan kebaikan yang berlimpah. Allahumma ja'alna minhum, ya. Allahumma ja'alna minhum. Inilah taubat. Kewajiban kita sepanjang hayat. Taubat kewajiban kita sepanjang hayat. Ya. Setiap hari, setiap saat kita taubat, seperti layaknya roh itu ada dalam jiwa kita, begitulah taubat itu harus ada pada jiwa kita. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau itu taubat setiap hari. Setiap hari beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setiap hari baca ini. Sejam bisa 100, 2 jam bisa 100, berkali-kali bisa ribuan Rasulullah SAW membaca dalam satu harinya. Kemudian di dalam sholat kita disuruh memperbanyak doa ini di saat ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, inilah taubat, yaitu apa? Kembali ke jalan yang lurus. Setelah kita tersesat dari sirat mustaqim, kembali lagi ke jalan yang lurus. Setelah tersesat ke jalan syirik, kembali ke jalan tauhid. Setelah tersesat ke jalan bid'ah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita sia-siakan perintah Rasulullah SAW, kembali kita tegakkan perintah Rasulullah SAW. Setelah kita menyia-nyiakan larangan, maksiat kita kerjakan, kembali ke jalan siratal mustaqim, agar perjalanan kita dengan mudah menuju surga Allah. Inilah yang namanya taubat. Ini yang namanya taubat. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lihat pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita. Kita lihat dari yang atas. Dari Kusri, kemudian dari Saum Ukhuwah, ya barakallahu fikum, ya, Allahumma amin atas doa-doa yang dipanjatkan. Zahra Salsabil, seseorang dai mengatakan bahwa kalau ikut satu madhab nggak boleh berpindah kepada madhab yang lain. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi ba'd. Ini namanya asabiyah madhab. Ini namanya fanatisme yang dilarang oleh para ulama madhab itu sendiri. Ya, para ulama madhab sendiri itu melarang kita untuk fanatis dengan madhab itu sendiri. Semua ulama madhab mengatakan jika ada hadis Rasulullah SAW yang sahih dan itu berlawanan dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku dan ambil itu hadis-hadis yang sahih. Wajiban kita adalah mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Bukan kita mengikuti madhab, tidak. Para ulama madhab, ada para ulama-ulama besar yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Kita mengikuti Al-Quran dan hadis, sedangkan mereka membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan kita harus mengambil satu madhab, menunjukkan bahwa dia orang yang jahil, yang tidak paham dengan prinsip dasar Islam. Ya, dia tidak paham prinsip dasar Islam karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh kita untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari Endang dan dari Ibu Dwi. Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Dari Ummi Mahmudah.
Jadi Bismillah perdana ikut live ya. Alhamdulillah jazakillah khairan kepada Ummi Mahmuda. Ya, semoga bisa ikut terus dan diajak teman-temannya. Kita saling sharing, ya, saling berbagi. Semoga bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian ada Nandrawati Sarmada, Masya Allah, namanya Sarmada. Ada Ibu Sri, Masya Allah, di Bogor nih, kota hujan. Ya, ngirim hujannya ke Jakarta, ke banjirnya ya. Dwi Cahyaning, ya, ada Yuni, kemudian ada Isa, ya. Allahumma amin atas semua doa-doanya. Kemudian ada Muhammad Amin. Kemudian ada Dian Sukma, Masya Allah. Pujian, ya. Pujian itu berbahaya. Jadi bagaimana sikap kita saat ada teman cerita dipuji guru, bacaan Al-Qur'annya bagus. Kalau kita dipuji orang, itu tadi jawaban di pertemuan yang lalu, kalau ada memuji orang, kalau kita dipuji orang, apa sikap kita? Jawabannya adalah pertama, jangan terpengaruh dengan pujian itu. Maksudnya apa? Jangan menjadikan hati ini bangga atas pujian itu. Makasih ya, makasih, jangan. Jangan hati kita bangga dengan pujian itu. Yang kedua, jadikan pujian dan celaan itu kondisinya sama bagi Anda. Dipuji bangga luar biasa, dicela sakit hati, jangan. Para ulama mengatakan ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Hatinya penuh dengan kesucian, hatinya penuh dengan lillahi ta'ala, semua dilakukan karena Allah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah an yastawi indahu madihuhu wa dhamu. Dipuji oleh orang, dicela oleh orang, bagi dia sama saja. Jadi bahasa kita dicuekin, nggak digubris pujian orang-orang yang memuji dan celaan orang-orang yang mencela, itu sama dia nggak digubris sama sekali. Dianggap angin lalu saja. Kalau bisa menghindar dari pujian itu dengan menyampaikan kata-kata kalimat yang sifatnya menghindar dari itu semua. Oke, kemudian tadi ya dari Ida Kumaida, Masya Allah, jazakillah khair. Kemudian dari Ummu Sultan, sangat dalam kajian kemarin sempat disebutkan untuk membersihkan bulu kemaluan. Afan Ustadz, yang dimaksud merapikan, mencukur habis dalam kajian khusus akhwat yang mengundang dokter kulit dan kelamin, dikatakan cukur dirapikan karena Allah menciptakan bulu tersebut ada tujuan untuk melindungi dari bakteri. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak tahu dari sisi medis, tapi yang saya tahu adalah ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara termasuk fitrah manusia. Ya, ada 5 perkara, bahkan disebutkan di hadits Aisyah yang lain 10 perkara dari fitrah manusia. Di antaranya disebutkan di situ apa? Mencukur, memotong kuku. Ya kan? Memotong kuku. Mencukur kumis atau memotong kumis. Memendekkan kumis atau mencukur kumis. Kemudian memanjangkan jenggot. Ya, memanjangkan jenggot bagi laki-laki. Kemudian natful ibti, mencabut bulu ketek. Kalau nggak bisa mencabutnya, yang mencukur habis bulu keteknya. Ya, mencukur habis bulu keteknya. Kemudian yang kelima adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Saya yang awam dari kedokteran, dari sisi dokter kok agak janggal dari pernyataan itu. Dikatakan bahwa tidak boleh mencukur semua bulu kemaluan dengan alasan untuk menjaga bakteri. Saya yang awam sisi kedokteran, pikiran saya mengatakan ini janggal. Justru rambut itulah, bulu-bulu rambut kemaluan itulah yang menjadi biang munculnya bakteri.
Kita ambil contoh perempuan yang lagi menstruasi. Apa yang terjadi? Ya pasti bisa dibayangkan, bakteri akan lebih banyak ketika dia darahnya itu banyak nempel di bulu-bulunya dia. Makanya dipendekin, oke tetap dipendekin, tapi tetap bulu itu akan nempel di kemaluan dia yang pendek atau tipis itu. Ya kalau orangnya rajin dan bersihan. Kalau ceweknya nggak bersihan, jorok gimana? Kalau perempuannya rajin, cebok umpamanya, mohon maaf kita ngomong belak-belakan, cebok umpamanya, rajin cebok, tentu akan rada aman. Tapi kalau tidak bagaimana? Dia beraktivitas seharian. Yang terjadi adalah kita tahu perempuan itu tempat kelembapan yang luar biasa pada wanita. Ya, itu kelembaban yang luar biasa. Ya, dia seharian beraktivitas. Bagaimana itu tingkat kelembabannya? Bagaimana jika ada bulu-bulunya dan seterusnya. Jadi hal yang menurut logika saya yang awam dari ilmu kedokteran kok malah bertolak belakang. Ya. Nah inilah indahnya syariat Islam. Justru Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Kaum wanita ini laki dan perempuan untuk istihdad. Istihdad ini apa? Mencukur habis bulu kemaluannya. Ya, ini keindahan syariat Islam. Bersih dalam dan bersih luarnya semua. Ini jenggot ini memang disuruh miara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pengen terlihat bersih wajahnya, jenggotnya dicukur, tapi luar dalamnya kotor semuanya. Bulu kemaluannya panjang, bulu keteknya panjang. Aduh, kayak gimana itu bakteri-bakteri dan kelembaban bau? Ya otomatis bau lah. Ya, laki-laki aja bau, apalagi perempuan yang tidak memperhatikan sisi kebersihan, kelembaban dan sebagainya. Ya, jadi nggak logis kalau di pikiran saya yang tidak paham medis ini akan terjadi hal yang kontradiksi dengan pernyataan ini. Tapi yang jelas kita kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak akan berbicara dari hawa nafsu, tapi beliau berbicara dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pasti itu mengandung kebaikan. Ya, pasti itu mengandung kebaikan. Kalau dokter ada yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, tentu kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, coba diteliti ulang. Pasti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu pasti akan mengandung kebaikan dan kebaikan. Dan ini terbukti dalam banyak hal yang diteliti oleh medis. Contoh, gaya tidur orang. Rasulullah SAW, penelitian dokter ahli jantung, mengatakan terapi jantung yang paling baik adalah tidur miring dengan menempatkan telapak tangan di pipi. Miring sambil meletakkan telapak tangan di pipi. Ini terapi jantung yang paling bagus. Itu dokter tidak paham tentang sunnah Nabi. Padahal kalau dipelajari inilah sunnah Rasulullah SAW dalam tidur. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita kalau tidur miring kanan, kemudian telapak tangannya ditaruh di pipi Anda. Ini sunnah Rasulullah SAW. Muncul sekarang penelitian dokter yang nggak paham akan sunnah Nabi, ternyata inilah sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah SAW wajib harus kita ikuti, kita kedepankan daripada yang lain, dan kita yakini pasti ini kebaikan yang memang belum difahami oleh orang lain atau sudah difahami. Hikmahnya, ya. Jadi sunnahnya adalah mencukur habis bulu kemaluan. Ya. Mencukur habis bulu-bulu kemaluan ini, mencukur habis atau mencabut habis bulu keteknya. Ya. Barakallahu fiik, Ummu Sultan. Ya. Kemudian dari Sabik Ramadan, dari Eli Rosa, Fatkur Ismail, jazakumullahu khairan. Dari Mas Wita Tuti Rahayu Isna. Mana tadi Isna? Ini Isna. Tanya Ustaz. Bagaimana cara supaya saya bisa bertaubat atau apa yang bisa mengawali pertaubatan? Ini yang jadi tema kita, ya.
Makanya ikuti, insya Allah dalam 1 minggu ini kita akan bicara tentang taubat. Hari ini masih awal pertemuan, yaitu apa? Taubat itu kewajiban utama kita. Taubat itu kewajiban sepanjang hayat. Taubat itu dilakukan selama umur kita ada. Taubat itu ibarat roh yang ada dalam tubuh kita. Selama roh ini ada, kita hidup, berarti selama itu pula kita taubat. Seperti roh yang nempel dalam tubuh, seperti itulah taubat yang harus ada pada diri kita. Gimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Rasulullah SAW pun taubat setiap hari. Orang taubat itu tidak termasuk orang zalim. Orang taubat itu akan bahagia dunia akhirat. Inilah taubat sepanjang hari. Ya, bagaimana caranya bertobat dan langkah-langkahnya akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Masya Allah. Kemudian ada Nelly Mardopo, kemudian ada Pandu. Ini nanya ini. Bisakah seorang ayah mewakafkan tanah dan bangunannya ke pihak anak-anaknya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Kalau ayah memberikan kepada anak, ini bukan wakaf namanya Bapak. Ini namanya hibah. Ya, beda antara wakaf dengan hibah. Jadi kalau seorang ayah kepada anak namanya hibah, dihibahkan kepada anak, dihadiahkan kepada anak. Jadi kalau wakaf itu tasbilul manfaah ma'a ibqa'il ain. Apa? Menjadikan manfaat dari barang itu, aset itu digunakan oleh banyak orang. Menjadikan manfaat dari aset itu bisa digunakan oleh banyak orang, sedangkan fisiknya akan tetap dan baku di situ. Ya, fisiknya tidak boleh diperjualbelikan. Fisiknya tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Ya, fisik tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Berarti apa yang dipakai dari situ? Yang dipakai dari situ adalah manfaatnya. Tanah dipakai manfaatnya oleh masyarakat. Bangunan dipakai manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan fisiknya tidak. Fisiknya tidak boleh diapa-apain. Lalu sekarang muncul wakaf uang. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ada Ira Sutira. Ya. Taubat kita diterima Allah. Tanda taubat diterima oleh Allah. Ya, nanti kita bahas masalah tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah. Ini masih pemula ini hari ini, pendahuluan tentang taubat. Ya, ikuti terus Ibu Ira. Jazakillah khairan. Kemudian ada Oma rendang, namanya rendang. Wah, mantep nih berarti rendangnya nih Oma ya. Waktu yang paling utama sholat taubat itu apa sebelum kita melakukan sholat tahajud ya? Saya tidak mengetahui dalil sholat taubat boleh dilakukan terus-menerus. Yang boleh dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh Rasulullah SAW secara terus-menerus itu adalah zikir yang tadi itu. Beliau berzikir setiap saat dimanapun berada. Beliau senantiasa membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Beliau dimanapun berada, beliau membaca zikir ini dan memperbanyak zikir ini terus-menerus di luar sholat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kemudian di dalam sholat beliau tambahkan bacaan ruku' dan sujudnya dengan zikir ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan tidak ditemukan dalil bahwa Rasulullah SAW rajin melakukan sholat taubat. Tidak ditemukan dalilnya. Ya. Ernawati, jika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 1 anak laki-laki, ayah dan ibu, dan 2 saudara perempuan. Bagaimana perhitungan warisannya? Masya Allah.
ada uang denger ini Ibu Ernawati ini. Ya, banyak yang denger nih Ibu. Seorang ayah meninggal, ya, pewaris jadilah dia. Meninggalkan ahli warisnya yaitu istri, satu anak laki, ayah, ibu, dan dua saudara perempuan kandung. Siapa ahli warisnya? Ya, apakah semua itu ahli waris? Tidak. Ada yang jadi ahli waris, ada yang ahli waris gugur. Kok aneh? Iya, ada ahli waris yang dapat uang, ada ahli waris yang tereliminir. Iya, benar ya. Ada ahli waris yang gugur, tersingkirkan lah. Pakai bahasa Indonesia aja deh, tersingkirkan. Nah, siapa yang dapat warisan? Istrinya pasti. Satu anak laki-lakinya pasti. Ayah pasti dapat, ibunya pasti dapat. Saudara kandungnya, ini yang tersingkirkan, saudara kandungnya. Saudara kandungnya ini tersingkirkan. Siapa yang menjadi penyebab tersingkirnya saudara kandung ini? Yang menjadi penyebab tersingkirnya dia adalah double. Siapa? Anak laki dan sang ayah. Anak laki dan ayah. Double, dua orang malah yang menjadi penyebab tersingkirnya saudara kandung dari warisan. Jadi akhirnya yang dapat warisan uang hanyalah istrinya, anak lakinya, ayahnya, dan ibunya saja. Dan ibunya ini 4 orang. Saudara kandungnya tidak. Semuanya gugur, tidak mendapatkan warisan. Berapa bagiannya? Si istri mendapat, ini secara ringkas aja ya, nggak sebutkan dalil-dalilnya ya. Si istri mendapatkan 1/8, kemudian ayah mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki semuanya. 1/8 hartanya umpama 100 miliar, umpamanya, kan contoh aja. Hartanya 100 miliar. 1/8 dari 100 miliar. 1/6 dari mana? Setelah dipotong 1/8? Enggak. 1/6 dari 100 miliar. Si ibu 1/6 dari 100 miliar. Sisanya baru dikasih semua, digaburkin ke anak laki-lakinya. Ya begitu Ibu. Kemudian ada Abu Azam. Ustadz, apa hukum seorang muslim dikubur campur dengan orang kafir di satu area perkuburan? Kalau kuburan itu dominan orang muslim, dikuburkan tersebut juga ada pohon keramat yang diberi sesajen. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Tentu ini tidak diperbolehkan. Orang Islam dikubur dengan orang Islam, di pemakaman orang Islam, dan orang kafir dikubur dengan pemakaman orang kafir tersendiri. Tidak boleh dicampur jadi satu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada pohon-pohon yang dinilai keramat di situ, maka wajib pohon ini ditebang dan dihancurkan. Tapi kalau kita secara individu tidak boleh. Ya, kita wajib, kalau secara individu hanya kewajiban memberikan nasihat. Tapi kalau pemilik kebijakan dan policy, maka dia wajib untuk menebang pohon itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menebang pohon di mana Rasulullah SAW dahulu pernah melakukan perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon itu. Lalu pohon itu dianggap keramat oleh masyarakat yang hidup setelahnya. Akhirnya pohonnya ditebang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada Kusno, Masya Allah. Ada Abu Khalid. Ya, Allahumma amin atas semua doanya. Oh, ini Abu Khalid lagi isolasi mandiri. Ya Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi akhana Aba Khalid washfihi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Tahurun la ba'sa insyaallah. Kemudian Pandu Wiratmoko, ya, jazakallahu khairan. Kemudian ada Tuti, ada Nur Nuci, kemudian Endang Siti, Pak Syam. Nah, ini Pak Syam.
Kalau orang punya utang riba dan sudah bertaubat kepada Allah tapi hutang belum lunas, kemudian orang itu bayar terus dengan mencicil. Apakah Allah sudah mengampuni dosanya? Semoga Allah mengampuni dosanya dan yakinlah Allah Maha menerima taubat. Ya, selama kita sudah taubat kepada Allah dan tak berdaya kecuali hanya mencicil, dilunasi juga sudah nggak ada harta yang dipakai untuk melunasi, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Siti Haryani, bagaimana menumbuhkan rasa dalam beribadah sehingga ada kenikmatan dalam beribadah? Ya iman kepada Allah, banyak zikir. Ya, kalau perempuan, lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah sampai dia melakukan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi kalau seorang perempuan ingin ibadahnya ada rasa nikmatnya bagi dia, jadilah istri yang taat kepada suami Anda. Ini hadis sahih. Jadilah istri yang taat kepada suami Anda. Pasti ibadah Anda ada rasanya, ada manisnya. Dan juga tentu penyebab utama adalah bertauhid kepada Allah. Jangan pernah berbuat syirik. Kemudian yang lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, tinggalkan maksiat-maksiat. Kalau masih ada kemaksiatan, maka ibadah yang kita lakukan ini masih hambar rasanya. Kemudian tinggalkan bid'ah. Bid'ah menjadikan ibadah ini tak ada rasanya, hambar. Jadi kembali ke jalan Allah, tauhid, kembali kepada sunnah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang perempuan, maka dia wajib melakukan kewajiban dia sebagai seorang istri, taat sama suami. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Rizki Aziza, dalam sholat setelah baca Al-Fatihah, apa boleh berdoa sebelum baca surat? Tidak ada, tidak boleh. Ini tidak disunnahkan. Habis Al-Fatihah, ya baca surat. Habis surat, ya ruku'. Habis baca ruku', habis baca Subhana rabbiyal azimi, baru Anda baca Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau habis Fatihah baca doa, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini bid'ah ini. Dini, ya. Apakah anak angkat bisa menjadi mahram kita apa tidak, Ustaz? Ya tidak, boleh lah. Kan anak orang lain. Nyomot anak dari orang lain, kemudian dia sampai gede di sini dijadikan anak angkat atau dijadikan mahram juga. Tidak bisa. Mahram itu tidak bisa diambil dari orang lain. Mahram itu ikatan nasab, keturunan, kelahiran. Jadi anak angkat tidak akan bisa menjadi mahram. Kecuali anak angkat ini waktu bayi dulu Anda susui. Anda susui dia. Sebagaimana Anda menyusui bayi Anda susui anak angkat ini, maka dia akan menjadi mahram. Atau mahram ini disusui oleh adik Anda atau kakak Anda yang perempuan, maka Anda mahram bagi dia juga. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Jazakumullahu khairan. Karyawan memiliki bisnis sampingan, apa hukumnya? Ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah selama Anda tidak menyia-nyiakan kewajiban Anda dalam pekerjaan yang sudah Anda tekan kontrak dengan dia. Sholat sunnah sebelum subuh, apakah kita jadi orang kaya? Fakhri Fatimah, kita sholat ibadah bukan cari kaya ya Fakhri. Jadi Fakhri, wahai Fakhri, kita ibadah bukan cari kaya. Fakhri, kita ibadah untuk cari rahmat Allah, cari ridha Allah. Jangan ibadah niat kaya, nanti nggak dapat pahala. Lakukanlah ibadah, sholat, tahajud, sholat sunnah sebelum subuh, lakukan. Ini amalan sunnah mulia. Jangan niatkan ingin kaya, jangan buang itu dunia. Carilah rahmat Allah yang bisa masuk surga dengan melakukan ini semuanya. Ya, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.